Bismil Abi Walibni Warwil Kudus Al Ilahul Wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Rohul Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Jadilah cerdas untuk menemukan kebenaran, dan kebenaran yang menyelamatkan. Tentu kebenaran yang mengeluarkan seseorang dari kegelapan. Kegelapan yang membinasakan, di mana tidak bisa keluar kalau bukan karena kasih karunia. Kali ini teman-teman, ada seorang muslimah yang dengan pedenya dia ingin melawan, membuktikan bahwa apa yang diyakininya itu paling benar, begitu ya. Lalu dihadapi dan ditunjukkan bukti-bukti. Alhasil ya seperti biasa teman-teman, kesurupan, cacian, dan lain sebagainya. Mari kita teman-teman, kita lihat dengan baik, pasang telinga, teliti mendengarkan supaya paham ya. Ini dia videonya. Bapak tahu tidak? Sengaja memurtadkan orang, menista undang-undang dasar penistaan agama, Pak. Menjelaskan keyakinan orang lain tanpa dasar ilmu pengetahuan, penistaan dalam agama, Pak. Menghina tokoh, menghina agama, itu penistaan. Tunggu-tunggu oleh Bani Israel, yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kepada saya kapan saya pernah menghina Yesus. Dicincang terbalik, dibikin segi hitam Trinitas. Ada burung, ada dua telur. Trinitas tuh. Gitu. Bisa jadi ya Trinitas itu dari filosofi dari dua telur, satu burung. Gini, kan kayak iya kan gini kan? Ini telur. Itu ada burungnya gini. Konsepsi tentang Tuhan yang memiliki kelamin, Tuhan bernonot. Iya, saya habis nyusun Yesus. Yesus mau mana? Kiri kanan? Kiri dulu lah Nor, katanya. Oke, ayo sayang. Aku bilang gitu. Nah, disusuin lah sama Yesus ya kan. Sebelah mana lagi sayang beb? Sebelah kanan. Terus mana lagi? Jilat tempik. Oh ayo sini jilat yuk. Biar saya bisa lebih mengejar. Oke, sip. Ini gayanya teman-teman, dia bikin judulnya itu, tapi dia di kontennya si Bang Tri. Nggak tahu Bang Trinya mungkin udah almarhum atau bagaimana nih ya. Fatimah Sadiah sangat birahi saat membahas nonot Tuhan. Teringat kisah murtadnya dulu. Oh. Bikin judulnya aja udah model seperti ini teman-teman ya, kasihan ya. Kita dengarkan teman-teman bagaimana dia mereaksi video saya ya. Kita lihat kualitasnya teman-teman. Simak baik-baik, jangan lupa teman-teman sediakan kopi air segalon ya. Nanti kalau misalkan kalian keselak nanti tinggal minum ya. Lanjut. Asal kenapa dia jadi mu'alaf. Bunda Ika tuh berpikir karena Tuhan itu memiliki kelamin dan dia tidak mungkin menerima hal itu karena bentuk critical thinking, kognitifnya berfungsi itu. Jadi kalau dia katakan dulu dia menuhankan Tuhan berkelamin itu adalah suatu kebotolan, itu sah-sah saja, itu adalah hak prerogatif. Kalau dia katakan, kata Fatimah Sedekah, bahwa itu adalah bahasa orang tidak terdidik, mohon maaf nih, lu mau menghina Tuhan, lu Fatimah Sedekah. Baik, kita tunjukin teman-teman ya, justru kalau kita lihat siapa sih yang paling sering mengatakan kata bodoh. Ntar ya, saya akan tunjukkan. Teman-teman perhatikan, nyambung nggak reaksinya? Ketika saya mengatakan bundanya dia waktu kesaksian dia membicarakan perkataan nonot, saya reaction ini perkataan-perkataan seperti orang yang tidak berpendidikan. Artinya sebagai orang yang mewakili sukunya ya, setidaknya menjadi role untuk memberikan contoh yang baik atau teladan yang baik dari perkataannya. Ada peribahasa atau perkataan-perkataan yang kita pakai berbeda teman-teman. Ya maksudnya gini, yang kita pakai diperuntukkan untuk umum, atau mungkin dia cuma ngomel-ngomel di dapur apa di kamar mandi, berbeda cerita ya teman-teman ya. Misalnya lagi, aduh ini cabai gue hilang ya, itu boleh ngomel ya. Tapi kalau Anda sudah berbicara di publik, di ranah publik, apapun itu, setidaknya Anda harus menggunakan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa Anda adalah panutan orang. Ya, bahwa Anda adalah orang yang memiliki kualitas memimpin. Bukan bicara tentang kesaksian masalah pernonotan kemudian dia mengatakan saya dulu orang bodoh, ketika saya sudah menjadi cerdas saya disadarkan kok saya punya Tuhan yang bernonot, katanya begitu. Nah, makanya saya buat reaction ya. Buat reactionnya loh, memangnya orang Kristen baru tahu dia semenjak dia menjadi Kristen, Tuhan itu datang ke dunia sebagai manusia, apakah dia tidak sadar? Begitu ya. Nah, kemudian seberapa pemahaman dia untuk memahami Alkitab.
perjalanan Yesus dari sebelum dinubuatkan sampai dinubuatkan, bahkan sampai kedatangannya, bahkan sampai penyelesaian tugas-tugasnya, kemudian dia naik kembali ke surga. Apakah itu tidak diperhitungkan oleh manusia-manusia yang otaknya isinya hanya nonot? Ya, mohon maaf, saya jadi terbiasa dengan kata-kata ini karena ini kan semacam video reaction ya teman-teman ya. Kenapa mereka begitu fokus kepada kata-kata ini yang saya maksud, dan dia mengemukakan bahwa kata-kata bodoh yang yang direksen ke saya, perkataan bodoh. Kata siapa mengatakan bodoh itu salah? Ya, tidak salah. Dia mengatakan saya bodoh pun saya juga nggak masalah. Begitu sebaliknya saya mengatakan dia seperti orang bodoh, ya tidak masalah. Karena walaupun dia berpendidikan, tapi cara bicaranya menunjukkan sebagai orang bodoh. Maka saya sebutkan dia sebagai wakil rakyat seharusnya memiliki peran atau memiliki perkataan teladan yang bisa diteladani oleh umat. Kan begitu ya teman-teman ya. Nah, sementara sebagai wakil rakyat memberikan kesaksian kata-kata dengan tidak sopan, kemudian yang saya fokuskan bukan perkara kesaksiannya, tetapi apa yang disampaikan oleh Riva. Bahkan Riva berniat untuk untuk membuat buku yang berjudul apa teman-teman waktu itu? Dia buat judul katanya hikmah di balik pernonotan, katanya gitu ya. Karena kesaksian Bunda Bunda Ike apa Bunda Sapanya itu, ya kan gitu. Yang saya reaction, yang fokus saya adalah para mualaf dan juga si Riva sendiri yang membuat hujatan-hujatan. Salah satunya adalah video yang saya tampilkan tadi di awal. Itu belum semua teman-teman, baru secuil ya, baru secuil, belum semua. Oke, kita sapa dulu, ada Pak Servis Otak ini. Salam, selamat malam Pak Servis Otak. Tes, salam selamat malam. Suara bagaimana? Suara oke, terkendali. Ya, bagaimana? Oh, bahas apa ini? Si nenek ATM ini. Jadi bisa masuk sapa aja ya, ATM bersama. Sapa aja mah, ATM bersama ini. Iya. Jadi kalau ini gayanya seperti ini karena ATM bersama ini ya. Iya. Ya betul. Ya, suruh masuk ke sini, suruh bawa siapa gurunya, cuma pengen tak buat mainan, suruh ke sini, kan enak. Ya toh. Mainan jangan, apa kasihan lah. Oke, kita dengar ya Pak ya, reaksinya ya. Reaction dia seolah-olah mereaction saya. Kita lihat kualitas para polemikus ketika mereaction Fatimah itu seperti apa. Kita lihat sama-sama teman-teman ya. Justru Yesus pernah mengatakan hal seperti itu ya. Dan Paulus juga mengatakan nenek judir ya, judir. Kok Yesus dan Paulus itu maksudnya apa? Jauh, otaknya nggak nyambung ya. Ini nggak ada nyambung sama sekali. Yang saya reaction itu tentang pembahasan menghujat kekristenan ya kan, menghujat Yesus yang luar biasa. Seharusnya gini, ketika saya buat reaction ini, para politikus yang berdiri menjadi garda terdepan seolah-olah menjadi pembela Islam atau pembenteng iman Islam, tetapi isi kalimatnya itu selalu penuh dengan hujatan-hujatan, olok-olokan. Nah itu kan yang saya counter. Seharusnya dia harus bisa menunjukkan dan bagaimana cara mengcounter saya gitu ya. Tapi malah justru aneh Pak. Coba kita perhatikan baik-baik ya. Kita akan sikat habis nih ya. Kalau misalkan si Riva, ada teman-teman yang mungkin punya nomornya si Riva atau barangkali tahu lah, bisa akses ke Riva ya. Bagi link saya, kasih dia ya, biar dia nanti langsung gabung dengan saya di sini ya. Katakan seperti itu. Kita akan tunjukkan datanya. Ini mohon maaf nih. Ini si Fatimah Sedekah mengatakan kalau ketika Bunda Ike mengatakan dulu waktu saya masih oten, waktu saya masih botol, pertama berarti menurut Bunda Ike ketika dia menyembah manusia itu adalah suatu kebotolan dan itu adalah hak prerogatif dia karena dia menciptakan tentang dirinya, bukan menciptakan orang lain. Dan kata Fatimah, ini adalah bahasa orang tidak terpelajar. Sorry itu saya Fatimah. Betul, bahasa tidak terpelajar karena fokusnya hanya bicara seperti itu. Ya, kalau orang kesaksian gini, saya kasih contoh. Maaf Bapak Ibu, saya dulu saya merasa saya kok kenapa ya saya menjadi orang seperti dibohongin gitu ya. Karena ketika saya menjadi oten ya, saya menjadi guncang iman saya karena mohon maaf, kok saya punya Tuhan berkelamin, punya gender misalkan, kan gitu ya. Bisa dong, betul nggak Pak? Itu kalimat terpelajar, betul nggak? Supaya jangan menyinggung, kan gitu ya. Tapi kalau pakai kata-kata yang narasinya itu barbar, saya kategorikan ini adalah orang-orang yang berbicara seperti halnya orang yang tidak berpendidikan. Kata-kata saya kan seperti orang yang tidak berpendidikan, walaupun notabene dia punya
pendidikannya nggak tahu di S2 apa S3 apa STLR, kan kita nggak tahu ya Pak ya. Yang jelas yang saya lihat dari perkataannya menunjukkan pribadi seperti orang yang tidak terpelajar, kan begitu ya? Nggak salah dong saya, masa nggak bisa bedain. Nah inilah saya katakan kalau orang berada di dalam kelas gelap semacam keledai liar, tidak sadar dengan perkataannya sendiri. Bagaimana Pak? Silakan. Ya, kalau itu sebenarnya dia juga menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak memiliki kualitas ya, kata Tuhan itu kan itu gelar ya, sebutan atau kata sandang. Gelar itu kan dia metafisik ya. Maka dia tidak bisa disandingkan memiliki gender. Segala sesuatu yang metafisik, gelar presiden, profesor, doktor, itu kan bukan sesuatu yang fisik, tapi itu metafisik. Nah, ketika dia menyandingkan Tuhan kok punya gender, nah dah hilang. Oke. Pak servisnya terpental. Kita lanjutkan ya teman-teman videonya. Lu harus bisa adil ya. Kecuali lu mau bilang jadi begini karena dia Tuhan makanya nggak apa-apa. Sorry nih. Mohon maaf nih, Tuhan yang lu sembah sekarang itu Yesus Kristus itu pernah mengatakan orang lain botol, tau nggak? Oke. Betul, tidak masalah. Tuhan itu membuat penghakiman atas diri pribadi manusia itu sangat wajar, Riva. Saya mau kasih tahu kamu, ya. Bahkan yang namanya Tuhan berhak membuat penghakiman antara kau dimatikan atau engkau dihidupkan. Itulah Tuhan. Ya, itu selanjutnya. Saya beritahukan, kenapa Yesus berkata demikian? Karena dia menunjukkan jati pribadinya sebagai manusia. Dia tidak menunjukkan dirinya adalah orang bodoh. Kok hilang Bu? Kok mental saya Bu ya? Iya, tadi mental Pak. Oh, hujan ya, di sini lagi hujan terus. Ya, saya keputus di mana tadi Bu? Ya, aduh, sampai di mana tadi ya? Oke, saya ulangi aja ya. Ya, ulangi lagi Pak, lupa saya Pak. Ya, jadi gini ya teman-teman pemirsa channel Fatimah Sa'diyah ini ya. Jadi gini, kata Tuhan itu adalah kata sandang atau gelar atau predikat, ya, predikat yang menyertai ini kan berbentuk metafisik, bukan fisik. Ya, kata Tuhan itu seperti doktor, profesor, ya, sarjana, presiden, menteri itu adalah gelar kata sandang yang ya menyertai bentuk fisik atau pribadi orangnya. Ya, orang bentuk fisik memiliki gelar. Nah, ini penyerta. Namanya kalau dalam bahasa Indonesia itu objek penyerta dia itu, ya. Bukan subjek. Subjeknya adalah manusia, gitu loh. Nah, kata Tuhan ketika dia mengatakan bergender itu jelas bahwa orang-orang yang seperti ini terutama umat Islam itu umat Islam yang bodoh. Ya, manusia yang mengatakan Islam pasti bodoh orang itu. Karena ini berbicara metafisik. Metafisik itu pasti itu berbentuk ruah itu ya. Metafisik itu roh ya, yang tidak bisa dipegang, nggak bisa diraba, tapi kita bisa merasakan ada sesuatu yang kita bisa terima atau pikirkan itu. Nah, ketika kata Tuhan terus disandingkan dia bergender, itu adalah kelompok manusia yang dungu. Ya, makanya Islam-Islam seperti Rifa ini kan manusia dungu ya. Hampir semua Islam lah saya katakan, termasuk gurunya mana Cemeloy kalau mengatakan bahwa kata Tuhan itu bergender itu manusia dungu, Islam yang sangat dungu. Maka kata Tuhan itu disandingkan kepada pribadi yang bersifat fisik. Maka Yesus itu kan dikatakan winatur. Ya, contoh dikatakan di dalam Lukas pasal 2 ayat 11, setelah lahir bagimu Kristus Tuhan. Ada dua kata, Kristus dan Tuhan. Kristus Tuhan. Kristus itu bentuk nama yang bersifat fisik, Tuhan itu adalah gelar. Kristus itu menunjukkan pribadi yang akan, ya, firman yang akan nuzul menjadi manusia yang dilahirkan Bunda Maria. Jadi yang bergender itu adalah sesuatu yang fisik. Maka Yesus kenapa dia kemudian lahir sebagai laki-laki, nanti itu pembahasan lain karena dia sifatnya adalah maskulin bukan feminim. Maka sesuatu yang maskulin itu. Betul. Ya, gimana Bu? Iya betul. Salah satunya adalah nubuat dalam Yesaya 9 ayat 5 memang digenapi seorang putra. Di situ dia tidak berkata seorang putri. Jadi kedatangan Yesus gendernya sebagai maskulin adalah penggenapan. Ya. Jadi makanya saya bingung. Ada orang berkesaksian pada pernonotan. Dianggap iman Kristen adalah kebotolan gitu loh. Ya, kebodohan katanya ya. Jadi saya bingung juga, makanya saya mengkanter. Ini orang kalau bikin kesaksian agak yang lebih berlevel kelas. Ya kita perlu maafkan. Ya, selama dia Islam pasti, selama dia mengatakan Islam pasti bodoh.
pasti dungu, nggak ngerti ya apa itu gelar kata sandang, apa itu bersifat apa, dan itu melekat pada sesuatu yang fisik ya. Jadi gelar profesor, dokter, dokter Tuhan itu adalah sesuatu yang dilekatkan pada sebuah bentuk yang bersifat fisik, bukan metafisik, karena ini metafisik, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat, dan dia bukan dilahirkan. Nah, maka ketika di dalam Lukas pasal 2 ayat 11 itu dikatakan Kristus Tuhan di kota Daud hari ini telah lahir. Nah, lahir itu ada dua definisi, Bu Fatia. Lahir itu seperti ibu sedang mencetuskan sebuah ide itu lahir. Itu secara metafisik. Ya, gagasan, pikiran, pendapat itu lahir dari pikiran ibu, nah itu lahir. Kemudian lahir itu bisa dimaknai secara fisik, yaitu kelahiran secara fisik, seperti ibu karena punya suami dan punya anak, nah itu melahirkan. Atau dari sesuatu yang metafisik tadi, kehendak itu dilahirkan dalam bentuk ide-ide. Contoh, ya, saya seorang arsitek. Yang pertama yang saya lahirkan itu adalah ide saya untuk mendesain bentuk, ya, apakah massa, gabungan massa untuk mencipta sebuah bentuk, ya. Nah itu secara metafisik. Ide-ide saya itu, misalnya ide-ide saya itu nanti saya lahirkan berupa fisik, yaitu berupa gambar yang bisa dilihat, bisa diraba, ya. Nah itu pengertiannya di situ. Jadi ketika dia mengatakan tentang fisik tadi, bahwa Tuhan itu bernonot, makanya menandakan bahwa mereka benar-benar manusia-manusia dungu, ya. Maka selama masih Islam pasti dungu, ya, tidak mengerti pembedaan mana itu kata gelar atau sandang yang berbicara metafisik, tidak terlihat, ya, dinamakan tapi tidak terlihat dengan fisik. Begitu, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Itulah perbedaan. Gini, Rifa, kamu dengarkan ya. Beginilah kami, orang Kristen. Ketika iman kami coba untuk dihujat oleh kalian, karena kalian tuh hanya memiliki kemampuan menghujat, ya, tidak mampu berbicara secara akademis, ya. Tapi kalian sok berkata bahwa kalianlah orang akademis, ya. Nah, kita seluruh dunia itu bisa menyaksikan kualitas kalian. Kalau seandainya umat Islam itu menjadi umat yang terpilih, bahkan umat tercerdas, umat terpintar, tentunya segala yang canggih yang mungkin dipakai orang kafir itu buatan made in umat Islam. Itu harus disadari, Rifa. Jadi, ketika kamu mengatakan kami orang bodoh dan lain sebagainya, ya, itu sebenarnya akan menampol muka kamu sendiri, tetapi kamu di sini malah justru fokus kepada perkataan bodoh saya. Ya, padahal yang saya maksud adalah kualitas-kualitas kalian yang menunjukkan sebagai orang-orang yang tidak berpendidikan. Ya, kata-katanya hanya mampu menghujat. Nah, inilah kami, salah satunya Pak Servis Otak barusan. Ya, ketika Tuhan kami disalahpahami, ya, dia memberikan atau mengcounter secara akademis dan tidak pakai caci maki balas. Begitu, Riva. Ini, coba kamu kalau misalnya saya buat pertanyaan gitu ya, terus kamu buat counter gitu, bisa nggak? Kira-kira. Kalau nggak begini, gini. Ini link kan saya sediakan, ya, di live chat tuh, ya, jangan pura-pura merem. Ini pengikutmu juga pasti nonton, pasti dikasih tahu kok, ya. Ini baru mulai saya. Ya, coba buktikan sekali-kali Muslim tuh betul-betul menunjukkan kalian itu mampu menjawab pertanyaan dari Kristen, terutama dari saya. Ya, tapi jawabannya harus pakai data, bukan pakai congor. Ya, nah inilah keistimewaan di StreamYard, Riva. Jadi bukan semacam di TikTok kayak pasar, enggak. Nunjukin data juga goyang-goyang, ya. Kalau di sini terpapar secara jelas dan nyata. Itu, ya, Riva, ya. Jadi, oke, kita lanjutkan kembali. Apa yang kamu counter dari apa namanya video saya ini, seperti apa kualitasmu? Bukan botol bodoh dan tolol ya, tapi lebih ke bodoh. Ini ya. Ini teman-teman ya. Ini teman-teman ya. Jadi Fatimah Sedekah ini ketampol mulu nih gara-gara bahas nonot ya. Pertama, dia yang bahas nonot dirinya katanya ketampol, yang bahas nonot mulu katanya. Aduh, kalau Deliar kalau ngomong kan nggak sadar ya. Yang justru suka ngebahas nonot itu kan dia, gitu ya. Katanya saya ketampol dengan ayatnya sendiri karena saya bahas nonot. Oke, nanti saya akan counter ya. Nggak masalah, kitab saya kamu pakai ya. dia nggak sadar kalau Tuhannya sendiri mengatakan kata-kata seperti itu, kata-kata bodoh. Dan ini juga menjadi polemik, Fatimah. Ya berarti saya nggak salah. Artinya kamu membenarkan kata-kata saya, Rifa, ketika saya mengatakan Bunda Ike kamu seperti orang yang tidak terpelajar, seperti orang bodoh. Berarti perkataan saya tidak salah gitu loh, Rifa. Jadi kamu mengcounter saya, tapi kamu membela saya di sini. Ya nggak, Pak Servis? Ya nggak, Pak Servis? Dia tidak terima ketika saya katakan Bunda Ike-nya seperti orang tidak terpelajar, seperti orang bodoh. Terus kemudian pakai apa namanya di dalam Lukas ya, kalau salah ya. Dan Lukas sampai Matius ini.
Dalam Matius apa Lukas ini ya, dia menyebutkan Yesus mengatakan bodoh. Iya, berarti kamu membenarkan apa yang saya sampaikan gitu loh, Rifa. Aduh, Iya. Dodo. Ya dalam kata arti sebenarnya dia pengen mereaction, tapi karena memang ketidakmampuan isi kepalanya itu kosong, justru malah apa yang Ibu sampaikan itu justru dia katakan benar, perkataan Bu Fatimah itu benar bahwa Bunda Ike itu bahlul gitu loh istilahnya. Ya, iya, Kan iya. lucu. Iya kan lucu. Ada itu Lucu ya. makanya sok cerdas tapi diksimu itu loh, Rifa, diksimu itu justru membuat apa ya, membuat kamu itu kelihatan dungunya itu loh. Justru ketika kamu membuka ayat ini, apa yang disampaikan Bu Fatimah mengenai Bunda Ike bahwa orang itu kalau jadi mualaf ya mualaf cerdas lah, jangan botol. Justru dengan membuka itu, ayat ini menandakan pernyataan Bu Fatimah itu ya kamu benarkan gitu loh. Lucu ya Pak, lucu kan? Ya makanya, gitu loh. Kan aneh gitu loh. Ya pakai kacamata hitam kayak tukang pijet gitu, ya. Itu jadi Aduh, di lucu ya, makanya istilah kualitasnya. Bu kalau di saudara-saudara saya di Kediri itu mengatakan di atas kerudung di bawah warung itu, Bu. Oh iya, betul. Itu kata metaforosis ya. Metafora ya Pak. Aduh, Ya, lanjut ya ya, Pak. betul. Lanjut ya. Makasih ya Rifa, sebelumnya makasih banyak kamu telah membenarkan kata-kata saya ya. Nah, harusnya lu sadar ya. Pertanyaan saya, apakah kamu berani mengatakan orang yang mengatakan bodoh ini orang yang tidak terpelajar? Gimana dong, Fatimah Satkia? Oh enggak, belum tentu ya. Tergantung, kadang-kadang memang orang itu bodoh bisa ngatain orang bodoh. Tetapi ketika orang itu mengatakan orang bodoh yang beneran bodoh, ya berarti ya memang nggak salah gitu loh ya. Masa kayak gini pakai kata-kata yang nggak jelas muter-muter si Rifa. Mari kita baca ayatnya teman-teman. Ini di dalam kitab Lukas pasal 24 nomor 25. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Ini berat kata sama kayak Bunda Ike. Kalau Bunda Ike tuh mengatakan dirinya ya. Mohon maaf teman-teman, mana yang lebih durjana teman-teman ya. Fatimah, ini pertanyaan buat lu spesial, silakan lu reaction. Pertama adalah Bunda Ike mengatakan dirinya botol. Artinya dia tidak merugikan orang lain, tidak menjajing orang lain, tidak menista orang lain. Dia menista dirinya ketika Terus masalah lu apa Rifa? Lanjut. dia merasa bahwa dia botol. Dia menyadari ketika dirinya pernah botol. Nah, sekarang lu bilang bahasa itu bahasa tidak terpelajar. Pertanyaan saya adalah, lu mau nggak, berani nggak bilang kalau orang yang bicara ini adalah orang tidak terpelajar, Fatimah? Jangan standar janda ya, Fatimah. Kalau saya menyampaikan begini Rifa, walaupun dia itu mau lulusan S1, S2, S3, S-teler, tetapi melalui perkataannya menunjukkan seperti orang tidak terpelajar, artinya saya katakan dia orang bodoh. Gimana Rifa? Gimana Rifa? Itu letak standar kecerdasan yang mungkin kamu pikir itu kamu cerdas ya. Tapi kamu bisa lihat, saya akan ambil dulu ya kitab saya ya. Saya akan ambil dulu kitab saya. Bagus, kamu mereaction pakai kitab saya. Oke. Itu jauh lebih bagus. Ini mau main kitab nih, gua tunjukkan betapa bodohnya kalian. Nggak apa-apa, Pak. Saya punya. Bentar Pak, saya reaction dulu ya. Ya. Dia memakai kitab kita ya Pak ya. Diambil dari Lukas 25 ayat Lukas 24 ayat 5. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kitab saya bukan cuma nyanyian atau puisi ya Rifa, tapi setiap katanya ini detail. Pertama-tama engkau membenarkan kata-kata saya ketika saya mengatakan ini orang seperti tidak terpelajar atau orang bodoh ya. Nah, kemudian yang kedua, ayat 25 ini menyebutkan ya, kenapa disebut orang bodoh? Orang bodoh adalah orang yang tidak memahami ya atau tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bunda Ike, walaupun dia mungkin S1, S2, S3 sampai S-teler, ketika dia membuat kesaksian dan dia berbicara tentang pernonotan, dia menuntut bahwa dirinya adalah orang bodoh ketika mempercayai Tuhan kok bernonot. Apa yang dikatakan para nabi Bunda Ike dan juga Riva dalam Yesaya 9 ayat 5 menyebutkan seorang putra diberikan untuk kita. Jelas ini bicara gender. Kenapa diberikan seorang putra? Kenapa nggak diberikan seekor kambing atau seekor sapi betina? Kenapa nggak begitu? Kenapa nggak begitu? Kalau seandainya kata-katanya telah diberikan seekor sapi betina, maka yang datang seekor betina. Nah, ketika yang datang seekor jantan, ya sapi jantan, maka kata-kata Nabi tersebut belum dipenuhi oleh si sapi jantan. Paham maksudnya?
Maksudnya paham siapa namanya di Riva? Nah, itu ya Riva ya. Kenapa kita katakan orang ini adalah orang bodoh walaupun dia memiliki S teler sampai S apa mambu sampai S apa ya. Saya katakan seperti itu karena dia tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi bahwa seorang putra diberikan untuk kita, dia yang disebutkan orang sebagai Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa, penasihat ajaib. Kriteria ketuhanan atau kriteria keilahian atau gelar keilahian yang tidak mampu dimiliki oleh manusia manapun, bahkan dia seorang nabi. Ya, bisa dibedakan ya Riva ya. Nah, jadi ketika kamu mengambil Lukas 24 ayat 25, itu bukan menampol saya. Ya, ini menunjukkan bahwa ibunda Ikemu itu memang betul-betul justru di sini saya katakan fix 1000% botol. Oke? Sekaligus kamu ya membuat reaction kok dodol begitu. Oke, lanjut Pak. Ini sebelum saya lanjutin lagi videonya. Ya. Jadi dia juga ketika mengatakan tentang Tuhan. Nah, dia tidak mengerti definisi Tuhan dalam iman kekristenan dengan Tuhan dalam perspektif mereka. Itu jauh berbeda. Nah, Tuhan itu artinya apa? Penguasa atau pemilik. Maka Yesus itu disebut Lord of Lord, ya, Tuan dari segala Tuhan. Nah, Tuan dari segala Tuhan, dia big-nya paling utama, maka disebut kata sandang Tuhan. Artinya kata sandang Tuhan itu pemilik dari segala sesuatu yang ada di bumi maupun di surga. Maka Yesus dikatakan padaku telah diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Kata Tuan atau Tuhan, ya, itu bermakna pemilik. Contoh, apakah saya itu, ya, karena saya punya rumah, punya properti, punya mobil, apakah saya tidak bisa dikatakan Tuhan atau Tuan? Bisa. Tetapi apakah saya itu Tuhan seperti Tuhan Yesus sebagai pemilik semesta alam ini, ya, di bumi dan surga? Tidak. Saya Tuhan teritorial, hanya di wilayah saya, segala sesuatu yang saya miliki. Nah, disitulah ya teman-teman, karena memang dia, contoh satu, kitabnya juga sudah nyontek, ya, yang dicontek itu adalah kitab dongeng, maka nggak ngerti. Nanti saya tunjukkan bukti-bukti data-data. Justru ketika Bu Fat mengatakan mereka yang meninggalkan Kristus itu orang-orang botol, ya, saya setuju. Karena nanti bisa saya buktikan. Masa yang katanya Tuhan pencipta langit dan bumi kok mengutip, mencontek buatan manusia yang tidak bisa diverifikasi secara faktual di dalam sejarah atau divalidasi. Nah, ini penting nanti kalau berkenan Bu, saya tunjukkan betapa dengan era yang sangat terbuka ini sekarang saya tunjukkan betapa konyolnya, betapa botolnya mereka, ya, mempercayai segala sesuatu yang sifatnya buatan manusia kok dianggap itu dari sang pencipta. Nanti saya tunjukkan. Itu ya, jadi kata Tuhan itu artinya pemilik atau penguasa segala sesuatu yang dimiliki, yang sifatnya teritorial. Nah, bingung nanti Bu, dia teritorial itu apa? Tetapi Yesus dikatakan dia Tuhan karena dia memiliki segala sesuatu. Di mana buktinya? Baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat ke-11 itu. Dia datang kepada milik kepunyanya. Mungkin dari pasal 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Firman itu ya. Tanpa dia, tanpa firman tidak ada yang jadi itu ada atau terjadi. Itulah siapa? Jadi alam semesta ini, segala sesuatu ini diciptakan melalui firman. Nah, firman itu jelas siapa firman itu? Firman itu adalah Allah dan Yesus itu siapa? Firman itu telah menjadi manusia. Nah, kemanusiaan Yesus itu tadi, ya, kemanusiaan Yesus itu tadi baru dia memiliki yang namanya gender. Tetapi firman yang sifatnya roh itu tidak memiliki gender. Itu yang harus mereka pahami. Ya, karena memang umat botol, ya, jadi mereka nggak ngerti hal-hal seperti ini. Yang disebut gender itu ketika dia secara fisik, tadi sudah saya katakan, yang metafisik tidak bisa bergender. Ruah kok dia. Nah, itulah Bu ya. Nah, firman yang telah menjadi manusia itu, ya, maka dia memiliki gender. Nah, siapa firman yang telah menjadi manusia dan punya nama itu? Tertulis di dalam Matius pasal 1 ayat 20-21. Ya, kasih nama, beri nama, ya, bayi yang dikandung dari Roh Kudus itu nanti kamu kasih nama siapa? Yesus. Jadi Yesus itu memiliki dui natur tadi. Secara kemanusiaan dia bisa dilihat, dirasakan dan terikat dalam tradisi bangsa Israel secara kemanusiaannya. Karena dia dilahirkan, bisa disebut. Tetapi secara ilahi dia adalah firman yang menjadi manusia, tertulis di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu siapa? Firman itu hakikatnya adalah sang sumber, atau ketika Yesus mengatakan Bapa, itu tadi. Begitu Bu Fat. Oke, baik, kita lanjut ya. Iya ya. Nah, bagaimana dengan perkataan dari Yesus ini yang mengatakan begitu bodoh? Orang lain yang dikatain botol.
Ini baru nggak bisa kalau kita bandingkan. Mengatakan diri sendiri botol dengan mengatakan orang lain botol itu beda banget, coy. Ya, itu beda banget. Artinya apa? Kalau di sini Bunda Ike mengatakan dirinya sendiri itu masih wajar karena dia sedang menjajing dirinya sendiri dan dia tidak. Tapi menurut saya dia bodoh, Riva. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya. Kamu pakai Lukas 24 ayat 25 menunjukkan Ibu Ike-nya bodoh masalahnya. Karena tidak percaya dengan perkataan para nabi. Para nabi berkata apa? Begitu, Riva. Merugikan orang lain. Tapi Yesus di sini mengatakan orang lain. Kalau parameter mengatakan orang lain botol, orang itu tidak terpelajar. Fix Fatimah mengatakan Yesus itu tidak terpelajar dan juga Enggak nyambung. Saya ngatain kamu sama si siapa itu Bunda Ikemu itu bodoh. Jadi nggak ada nyambung-nyambungnya. Fix berarti Fatimah ngatain Yesus itu bodoh. Enggak nyambung, dodol. Kalau mau bikin mengkanter itu ya coba pertanyaan-pertanyaan saya itu yang bikin hancur kitabmu itu dikanter dengan data, bisa enggak gitu loh. Ya. Ayo Rifa, masuk aja ke sini Rifa. Kamu punya utang loh. Dulu saya udah kasih kesempatan kamu nanya-nanya Alkitab ya. Jadi nggak ada ceritanya kamu masuk lagi, kamu nyomber lagi, nggak ada. Hari ini saya sikat habis kamu ya. Harus jawab. Saya desak jawab. Kamu harus jawab. Oke? Rifa? Jadi jangan pura-pura buta ya, jangan pura-pura budak. Ya kasih, pasti ini yang nonton ini juga penggemarnya dia banyak ini. Saya kasih mukanya dia, saya kasih namanya dia, ya kan? Oke, lanjut. juga Paulus. Karena Paulus dalam kitab Galatia mengatakan, hai Galatia yang bodoh. Hai Galatia yang bodoh. Aduh. Dasar. Pantes aja ya nabimu berkata bahwa wanita itu otaknya setengah dari laki-laki. Rupa-rupanya ya, kok nggak tahu ya. Jadi perkataan saya selain disampaikan dalam Lukas 24 ayat 25 tadi ya, rupa-rupanya nabimu justru mendukung bahwa kamu juga bodoh karena kamu setengah otaknya dari laki-laki, itu masalahnya. Gimana dong Riva? Kalau kesini nanti saya tunjukkan data Riva. Ya? Parah nih Fatimah nih, nggak pernah baca kitab lu sih. Asik, parah nih Fatimah nih, nggak pernah baca kitab nuli. Aduh. Inilah salah satu ya orang-orang yang tadi kamu bilang, apakah lagi itu menyebutnya orang bodoh? Lah, orang bodoh itu tergantung kita menyebutkan kepada siapa. Ada orang dirinya bodoh ngatain orang bodoh, tadi saya bilang kan. Tetapi ketika saya menyampaikan orang itu bodoh, kalau beneran orang itu bodoh, nggak salah saya, gitu loh. Ya, Riva. Ini orang kayaknya nggak pernah baca Bible teman-teman, sehingga mungkin dia nggak tahu kalau tuduhannya ke orang lain itu akan menampar dirinya sendiri. Enggak, bagaimana bisa menampar diri saya sendiri? Justru membantu saya untuk memaksimalkan bahwa perkataan bodoh terhadap Ibu Ike itu fix 1000% malah. Dalam Lukas 24 ayat 25 yang kau berikan kepada saya menunjukkan Ibu Ike itu tidak percaya dengan perkataan Nabi bahwa Tuhan itu datang ke dunia sebagai manusia yang bergender maskulin, laki-laki, ya. Begitu, Riva. Makanya lain kali ini buat umat Kristen, siapapun yang menyerang pribadi orang lain, menyerang agama orang lain, pastikan kalian tuh baca kitab kalian dulu. Kenapa? Dodol, mulutmu ngaca dulu dong. Ya, Bu Riva, ya. Kau ngata-ngatain iman kekristenan begitu luar biasa. Kau juga ngatain pribadi orang juga biasa, ya. Tapi engkau menduding orang lain. Ini artinya kamu nggak mengaca, introspeksi, Bu. Makanya kalau misalkan otak kepala itu ditutupi sama kerudung, yang akhirnya apa? Kurang oksigen. Nah, ketika otak itu kurang oksigen, menyerap oksigen, dia tidak mampu bernafas dan dia tidak leluasa untuk berkembang. Ya pada akhirnya otakmu buntet. Kalau ibaratkan kue itu kamu tuh kayaknya kurang buntet itu gimana ya, Pak? Kurang pengembangnya itu ya. Bukan bantet, salah adonan itu. Ya bantet lah itu. Bantet jadinya otaknya karena jadi kurang oksigen. Nggak ngembang ya, terus akhirnya keras ya, bantet jadinya itu. Itu bantet itu artinya dikatakan otaknya separuh itu, Bu. Nah itu dia makanya. Nah, bukan hanya kepalanya tertutup, telinganya sudah budak ditutup pula tambah congek. Nah gitu. itu ya kan. Nah. Jadi makanya tadi saya nggak sadar Pak. Bila saya nggak sadar dia malah. Ya, contoh ini Bu, contoh ya. Barusan kita diskusi dengan umat Muslim ya. Nah, umat Muslim itu ingin mentertawakan kita, ya. Kayaknya kitab-kitabmu di dalam perjanjian lama itu aneh gitu ya. Contoh diambil di dalam Yesaya 65 itu yang dikatakan singa makan rumput kan begitu ya? Iya. Nggak mungkin singa makan rumput kan gitu ya. Kami ya teman-teman dengan santainya saja gitu. Oke ya, mari kita tunjukkan kan, kita tadi udah saya kasih tahu contohnya. Coba kamu maka jadi orang itu jangan, kalau punya kuota itu jangan suka micet saja ya, nonton film porno micetan kan gitu. Islam
Kan gitu. Maka coba buka di Nat Geo itu, National Geographic ya, tentang fauna ya, tentang binatang itu kita bisa lihat bahwa singa, kucing itu makan rumput. Nanti masih ngeyel, oke kita bukakan videonya, kucing ya, ayam, singa itu makan rumput, benar Bu. Nah ini kan, jadi ketika Nabi saya menuliskan itu, meskipun dia itu ada makna teologi, tetapi makna secara literal itu ada, ditunjukkan videonya bahwa singa, kucing, ayam itu makan rumput. Terlihat, karena untuk pencernaan dan kebutuhan air, ya, ketika dia dehidrasi secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang kita bisa tunjukkan data. Sekarang kita pengen tahu, di dalam kitabmu, itu singa bersin keluar kucing. Coba tunjukkan di mana itu. Bukan cuma Kitab yang itu, dongeng Pak. yang mana? Bukan cuma Iya. itu, gunungnya berjalan-jalan Pak, gunungnya Pak. Gunung Matahari jalan ya. keliling-keliling, Pak. Mataharinya keliling-keliling. Matahari keliling-keliling, gunung jalan. Terus itu yang ketika ya saya satu ya, tunjukkan yang tertulis dalam kitabmu, imanmu ya, yang dongeng yang mana nih? Singa bersin keluar kucing. Ya. Kita semua siap melakukan apa saja ketika kamu bisa buktikan ya. Itu yang kedua, itu yang pertama, singa bersin keluar kucing. Yang kedua, kamu tarik ekor gajah, keluarnya babi ya. Coba kamu ke kebun binatang, tarik ekor gajah, bukannya keluar babi, kamu yang diinjak-injak. Iya. Nah, Jadi- sekarang kitab dongeng itu yang mana? Saya katakan nih, lari Bu, terbirit-birit Bu, hilang dari peredaran langsung. Loh, Islam katanya kamu pinter gitu loh. Islam gimana ini gitu loh. Ya, tunjukkan pada kami singa bersin keluar kucing, ya, gajah ditarik ekornya keluar babi. Itu tertulis dalam kitabmu loh. Ya, yang kamu imani. Nah, yang dongeng yang mana kan gitu. Oke. Jadi kita bisa buktikan mana yang dikatakan botol itu kamu beserta kitabmu atau apa. Nanti saya tunjukkan lagi Bu ya. Kalau sudah waktunya, kenapa mereka itu termasuk, jangankan dia ya, kelas manajemen alih pun botol masih percaya pada kitab itu. Kenapa? Karena kita bisa temukan bahwa kitabnya mereka diambil dari sumber-sumber mitologi, dari dongeng-dongeng orang Yahudi, ya, ditulis pada abad keempat, abad kedua, keempat dan seterusnya. Nanti kita bisa buktikan. Kalau mereka orang yang berpendidikan, tentunya segera meninggalkan kitab yang botol itu. Ya, oke, lanjut Bu. Nah, kalau sudah Ya. diminta suruh tunjukkan, nanti saya tunjukkan. Siap, terima kasih. Tapi kalau saya sedikit menanggapi tadi ya barusan, kalau bicara tentang singa akan makan rumput, ini sebenarnya menggambarkan bahwa kehidupan makhluk pada awalnya semacam singa yang mungkin di dunia kita melihat mereka buas, ya, termasuk pemakan daging kan gitu ya. Sementara kambing itu pemakan rumput begitu ya. Nah, pada saat awal mula penciptaan Adam dan juga binatang-binatang, mereka bisa bersatu di tempat. Nah, itulah digambarkan serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing, anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Jadi artinya kalau di surga itu disebut tidak ada kesedihan, tidak ada pembunuhan, tidak ada kejahatan, tidak ada percabulan, itu maksudnya di situ. Artinya kehidupan orang yang sudah di dalam Tuhan itu tidak lagi, atau di dalam kerajaan Tuhan ya, kerajaan surga ya, itu tidak lagi seperti di dalam kehidupan dunia sekarang. Jadi kalau hari ini kita melihat ada banyak percabulan ya, ada banyak pembunuhan, ada hewan yang memiliki perbedaan macam hewan pemakan daging, hewan pemakan rumput, begitu ya. Tetapi kehidupan di surga nanti berbeda. Beda dengan surgamu, Rifa, ya. Kalau surgamu di dunia katanya nggak boleh perzinahan, tapi kalau di surga malah boleh bersama-sama. Apa namanya? Pesta seks ya. Pesta seks dengan bidadari-bidadari. Nah, Yeah. begitu, Rifa ya. Oke, Yeah. salah satu saya akan kasih tahu nih Pak, untuk sebentar Pak ya. Untuk Yosua Redmi, untuk super stikernya terima kasih banyak ya. Tadi juga di bawah ini lagi. Terima kasih banyak untuk super stikernya. Tuhan memberkati. Oke, kita akan lanjutkan videonya ya Pak. Sebentar Bu, sebentar saya tambahkan tentang gambaran tentang nubuatan Nabi Yesaya itu ya. Dia seorang nabi yang memang dipakai luar biasa, yang bisa begitu jelas menggambarkan Sang Mesias itu penderitanya seperti apa ya. Di Yesaya sangat tegas sekali digambarkan ya. Salah satu nabi yang begitu tegas menggambarkan tentang Mesias itu adalah Yesaya. Nah, berbicara tentang singa tadi itu, kan tadi saya katakan ada mana literal, ada mana teologis. Nah, tadi saya jelaskan secara video tadi mana literalnya jelas terlihat ya. Nah, sekarang mana teologisnya yang disampaikan Bu Fatimah itu betul ya, tetapi saya hanya menambahkan saja contoh ya. Itu berbicara nanti masa yang disebut dengan kehidupan baru, langit baru, bumi baru, yang pemimpinnya atau rajanya Yeshua HaMasyiah
ya, yaitu Yesus Kristus, ya. Itulah yang nanti tidak lagi ada kertak gigi, tidak lagi ada hal-hal yang sifatnya itu menajiskan, tetapi hidup seperti malaikat di surga. Nah, itulah yang dinobuatkan oleh Nabi Yesaya. Kita nanti di dalam langit baru, bumi baru, atau dalam makna teologis Yerusalem baru, Yesus Kristus sebagai rajanya, kita akan bersa Kingdom of Heaven ini, bukan pemerintahan secara republik, ya, atau federal, tetapi ini berbicara tentang kerajaan Allah, kerajaan surga. Maka ketika Yesus sebagai nanti datang kedua kali dan memilah antara kambing dan domba, ya, maka kambing-kambing itu akan diserahkan ke kertak gigi, ke neraka, domba-domba ikut dalam pemerintahan baru, ya. Tidak ada lagi penganiayaan seperti dikatakan, kamu sesat karena kamu tidak mengenal kitab suci. Di surga tidak ada kawin mengawinkan, tetapi mereka hidup seperti malaikat di surga. Nah, inilah maknanya yang disebut dengan nubuatan Nabi Yesaya itu tentang singa dan semua yang berkuasa, yang rendah, yang kecil, yang macam-macam itu, ketika dia tertulis namanya di dalam kitab kehidupan, maka dia bersama sang raja itu tidak lagi ada setrata, tidak lagi ada yang rendah, tuan, nyonya, kanjeng, nggak ada lagi, ya, panglima nggak ada lagi, hanya satu, sang pemimpin, siapa? Yesus Kristus. Itu Bu makna dari pesan teologis Nabi Yesaya. Amin, luar biasa ya. Ini luar biasa, ini yang disebut apologetik begini, Rifa. Belajar sama kami. Jadi ketika kitab kita itu difitnah seperti kalian yang suka fitnah ya, kantor pakai iman Kristen. Di sini tidak ada yang menentang. Apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu dan apa yang saya sampaikan, teman-teman Kristen juga yang nonton ngerti. Karena ketika kami membuat pembahasan sama iman kami ya. Ini ada lagi yang mengatakan dari Ahmad Rifai, yang ada perang naga. Kau tahu tidak bahwa iblis itu tidak kalem seperti yang kau pikirkan. Iblis itu tidak senurut seperti iblis di dalam kitab kamu. Kalau iblis di kitab kamu itu diutus sama Allahmu, setan-setan diutus ya oleh Allahmu ya. Tapi kalau bagi kami, naga ini menggambarkan si pendusta itu, yaitu bapak dari segala pendusta, yaitu iblis, naga. Si naga atau si bapak pendusta ini, dia tidak akan tinggal diam. Ini maksud gambarannya ada perang naga. Ya, perang naga. Kamu kan berbeda imannya. Kalau di dalam kitab kamu dari awalnya iblis dicipta sudah menjadi iblis, kan gitu ya. Kalau kitab saya enggak, ya. Kenapa dia disebut naga atau ular, ya? Itu dia adalah dulunya malaikat yang bersama-sama dengan Tuhan dan juga bersama-sama dengan manusia. Ya, jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan dan malaikat itu mereka memiliki hubungan yang intim. Artinya bisa berkomunikasi secara langsung. Itu dulu sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Nah, ketika ya si naga ini memiliki pemikiran yang berbeda, kemudian dia memutarbalikkan fakta karena dia ingin menjadi seperti Tuhan. Ya pada akhirnya memutarbalikkan kata apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa. Begitu. Maka ketika Tuhan membuat upaya, karena Tuhan itu tahu semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa dan upah dosa adalah maut, ya. Nah, dan akhirnya Tuhan itu membuat karya misi penyelamatan untuk manusia, untuk memberikan pengampunan dosa kepada manusia dan ingin mengembalikan kepada citra mulanya dari manusia yang mengalami keterpisahan dengan Tuhan untuk bersama-sama lagi dengan Tuhan. Itu dari makna penebusan yang diberikan oleh Yesus Kristus yang disebutnya adalah kasih karunia. Nah, disitulah iblis tidak tinggal diam ketika manusia itu dibawa Tuhan ke surga. Ya, maka membuat peperangan, membuat perlawanan. Jadi jangan kau pikir bahwa naga atau iblis di dalam iman kami itu seperti di kitabmu yang penurut, ya, menjadi penurut Allah, utusan Allahmu. Bukan, ya, Pak Rifai, oke. Hahaha. Jadi apa sih yang tidak bisa dijelaskan kitab? Karena kami baca kitab kami itu sesuai dengan bahasa kami. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Kalau kitabmu mau dikasih kitab bahasa Arab pun tetap aja pekok, ya kan, gitu. Udah gitu, dalam bahasa Indonesia pun kalian nggak ngerti. Sudah dibikin kalimat terjemahan pun masih nggak ngerti, cari tafsir masih belum paham juga, cari asbabun nuzul masih nggak paham juga, udah ngemis bikin buku apalah, terserah kalian lah ya, begitu. Emang suka-suka kayak kitabmu, suka-suka nafsirin begitu? Enggak, kitab kami nggak begitu ya. Oke, ini sudah ada Pak Stenker. Salam Pak Stenker. Ya, bisa diperiksa Bu. Oke, ini Pak. Ya oke. Ya, nih. Ini apa nih Pak? Ya, makanya ini ya. Kita akan buktikan ya apa perkataan Bu Fat ketika mengatakan ibu itu siapa bundanya tadi, Bunda Ike katanya. Bu Ike itu botol, dan juga seluruh yang penganut Islam itu botol. Ini datanya nih ya, saya katakan, lihat ya, Al-Quran diambil dari bahan-bahan legendaris ya.
Contohnya puisi-puisi oleh Ibnu Al-Qais ya, itu pun namanya ya. Ya, makanya itu tulisan dari bapaknya kan. Anaknya ngomong, loh ini kan puisi bapakku kok ada di Al-Quran. Nah ini dia dari bahan-bahan legendaris nih. Salah satunya dari puisi Ilmu Al-Qais itu ya. Kalau nggak salah namanya itu ya, saya lupa juga nama-nama Arab. Kemudian saya juga bisa tunjukkan, lihat nih apa di sini disebutkan Al-Quran dari sumber-sumber Arab, atau apa dikatakan Al-Quran mengulang fabel-fabel Arab ya. Fabel itu cerita fiksi ya, seolah-olah nih dia hal itu benar. Nah ini legenda-legenda yang ada di dalam Al-Quran, ada di Quran surah berapanya dituliskan nih ya. Bagaimana kan ini adalah buatan manusia, puisi buatan manusia, ini fabel-fabel itu adalah karangan nenek-nenek bersirih, kok dikatakan itu dari Allah ya? Siapa yang botol? Oke, saya juga bisa buktikan. Apakah hanya itu Pak? Tidak ya. Lihat bukunya apa? Al-Quran dari sumber-sumber Yahudi. Nah sumber-sumber Yahudi ini bukan dari sumber ini Bu ya, maaf, saya punya data nih ya teman-teman ya. Jadi kalau Pak SO itu kalau berbicara sekarang udah pakai data. Lihat, inilah sumber yang disebut dengan kitab tanah Bu. Ini kitabnya Bu, kitab tanah, ini dia dengan bahasa Hebrunya ya. Tidak semua orang punya kitab ini Bu. Saya salah satu yang beruntung ketika meninggalkan Tuhan Yesus nih dia ya. Bereshit atau Genesis ya. Di sini jelas Bereshit bara Elohim et hasamen ve'et ya'arif. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini dia. Inilah kitab tanah ini. Ya, tanah, Taurat, Nevim, Ketuvim ini. 5 kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab Syair semua ada di sini. Sesuai yang ada di data di Israel sama. Nah, maka ketika saya cross check apakah cerita-cerita yang ada di dalam Qur'annya itu sama, tidak ada Bu. Nih, diambil dari kisah-kisah atau dongeng-dongeng Yahudi. Contoh nih dia. Ya, dari sumber-sumber surat 3 ya dan seterusnya ini diambil dari apa? The Proto Evangelus of James the Lesser. Ini dia. Diambil dari apa? Targum. Nah, Targum ini kan cerita-cerita dongeng atau tafsir-tafsir dongeng bangsa Yahudi, orang-orang seorang rabi. Tertulis dalam surah apa saja. Terus kemudian kisah Ibrahim tertulis dalam Midrash Rabbah. Diambil dari Pirkei Rabbi Eliezer, Targum Jonathan dan Usia. Ini dia. Atau diambil dari cerita tentang manusia yang tertidur itu, surat Al-Kahfi itu, Seven Sleeper, ditulis oleh seorang uskup yang namanya Jakob dari Seruk. Kisah di Efesus itu kan cerita-cerita dongeng. Nah kalau orang waras, jelas itu cerita dongeng kok dikatakan itu pewahyuan. Nah kalau otaknya nggak separuh atau nggak somplak, nggak mungkin. Ini ya, itu dari sumber-sumber Yahudi. Apakah hanya itu saja? Ini dia Bu, Al-Quran dari sumber-sumber ajaran Kristen sesat. Apa aja? Barnabas, ya, kitab Thomas yang manusia lahir di bawah pohon korma itu, ya, Injil Al-Tufulia, masa kecil Yesus, Injil Maryam, ya banyak sekali, ya itu. Ini dari Kristen-Kristen sesat diambil, bukan dari kitab ini Bu, ya, bukan dari kitab yang di kanon, ya, di dalam Matius, Markus kita sudah baca semua, ya, nih kitab-kitab yang di kanon Matius, Markus, Lukas ini, ya, apokrif ya Pak ya. Ya kitab-kitab apokrif atau kitab-kitab sampah yang sudah dibuang, istilahnya kan nggak memiliki nilai, tapi dia diambil. Waras nggak itu orang-orang itu? Mengimani, bahkan nyawanya dipertaruhkan, membela, ya, mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membela yang katanya itu dari Allah, pencipta langit dan bumi. Sedangkan itu dari Kristen-Kristen sesat. Mereka akan mengatakan begini Pak, yang jadi pertanyaan adalah kenapa itu dibuang? Takut kebongkar ya, katanya begitu Pak. Ya bukan dibuang, itu tetap disimpan, nggak dipakai. Arti di tersembunyi itu memang tidak diajarkan karena jelas tidak memiliki nilai-nilai apapun. Tetapi bukti itu disimpan, tetap ada. Makanya sekarang ketika ada era yang sudah terbuka ini diungkap, dipublish, ini loh yang makanya kami orang-orang terpelajar kekristenan itu tidak dipublish supaya ya kamu tidak terjebak. Nah, tetapi kenyataannya tetap lolos, ada yang meniru, akhirnya ketahuan bahwa lu nyontek dari kitab-kitab apokrifa itu. Tuh. Ini juga lagi Bu, Al-Quran dari sumber-sumber Sabiin tentu. Apa saja ajarannya nih Bu? Tuh, itu yang tertulis di dalam Al-Quran tuh, orang Sabiin, orang Nasrani, ya kan? Yang dicaplok dalam Quran itu di sini informasinya kawan-kawan. Kayak Isa bisa bicara dari bayi, itu dari sini teman-teman, ya. Kitab Thomas atau kitab masa kecil Yesus itu ya. Betul. Jadi dari Quran itu kalau menyebutkan Al-Quran telah membenarkan Taurat dan Injil, itu sebenarnya tuh Injilnya bukan Injil yang dari murid Yesus, tetapi Injil buatan orang yang tidak ada kaitannya. Jauh masanya, bukan saksi mata. Maka Injil kita itu disebut
Maka Alkitab kita 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu disebut kitab sinoptik. Ya, kesaksian dari para murid dan dituliskan. Apa itu sinoptik? Apa yang didengar, dilihat, diajarkan, ya, dirasakan, itulah yang dituliskan. Maka itu disebut 4 kitab sinoptik dan tidak ada lagi dari 4 ini. Ya, bisa diverifikasi, ya, bisa dibuktikan, ya, dan tentang penyaliban Tuhan Yesus pun, ya, tanpa membuka kitab ini, dengan membuka kitab sejarah itu sudah terbukti. Yesus itu memang disalibkan, ada pribadi. Coba tanya Isa, masa Isa itu yang membunuh itu tentara Raja Daud? Ya, kan lucu. Antara Yesus Kristus dengan Raja Daud itu jaraknya sekitar 900 tahun, kurang lebih. Nah sekarang Isa yang katanya hasil dari tiup-tiup si Jibril itu, ya, terus kemudian setelah hamil lahir nggak diakui, itu kurang ajar itu, ya. Sudah farjahnya dipegang-pegang, dilihat-lihat, ditiup-tiup, hamil, ditinggal kabur. Nah, itu berbeda, jauh sekali masanya. Tuh lagi, saya tunjukkan siapa yang botol sekarang. Kita punya data kok. Al-Quran dari sumber-sumber apa ini? Keagamaan Timur, termasuk yang di Iran itu, Zoroastrianisme, itu abad pertama itu, Bu. Itu juga menceritakan tentang manusia yang tidak mempan dibakar api. Itu keyakinan dari sini, Bu. Nah, itu tertulis di kitab mereka, yaitu Ibrahim itu yang tidak mempan dibakar api. Makanya di dalam Al-Quran itu, selain mengambil kitab-kitab itu, juga banyak salah sejarah. Contoh, di dalam kitab tanah ini, Abraham itu tidak pernah dibakar, Bu. Tidak satupun di kitab asli yang ditulis oleh Musa dan dilanjutkan oleh Yosua, Abraham itu dibakar. Tidak ada. Yang dibakar itu Sadrah, Mesah, dan Abednego. Maka ada cerita yang tertukar. Lah kalau itu datang dari Allah, mikir nggak itu? Masa Allah Maha Tahu akhirnya bisa salah? Cerita-cerita dongeng yang masuk dalam kitabnya. Nah sekarang yang bodoh siapa, Bu? Kalau Ibu mengatakan itu mereka itu bodoh, ya betul. Ini saya hanya menegaskan membuktikan bahwa perkataan Ibu itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, bukan hanya omon-omon saja. Ya. Demikian, Bu. Tuhan berkati. Siap, terima kasih. Ini ada orang gila channel, Beblos kontradiksinya banyak banget kok, malah mencari kesalahan di Al-Quran kami. Mari kita buktikan, kawan. Masuklah, sini, naik. Saya akan buktikan. Saya kasih setiap kontradiksimu, satu kontradiksi itu 100.000. Ayo. Ya, saya akan kasih tahu kamu kontradiksinya dan Quran itu seperti apa. Lalu kemudian definisi kontradiksi itu bagaimana. Nah, kemudian yang disebut kontradiksi itu apa saja. Nah, itu kamu harus tahu. Apa saja. Nah, itu kamu harus tahu ya. Nanti saya akan tunjukkan. Masuk aja. Ya, jangan takut-takut. Saya nggak buas kok. Saya itu lemah gemulai, lemah lembut, halus ya. Jadi jinak ya saya. Jadi nggak macam di TikTok gitu ya, kasar-kasaran nggak ya. Santai saya. Jadi link itu sudah tersedia. Silakan masuk saja ya. Oke, ini ada Pak Stengker. Salam Pak Stengker. Salam. Salam. Bisa dengar suara saya? Ya, bisa. Ya bisa, Pak. Gara-gara Pak Stengker saya jadi berantem sama istri, Pak. Kenapa itu? Masalah? Kenapa itu? Iya. Iya, ribut, Pak. Jujur, Pak. Karena Bapak bilang kan itu ya tertulis di itunya istri, saya lihat nggak ada tulisan, Pak. Saya buka bener, Pak. Saya senterin. Iya, saya senterin pakai HP, Pak. Iya, dikaplok saya, Pak. Aduh. Bapak nyarinya di situ, nyari di Siriva, jangan-jangan Bapak nama Bapak di situ malah di Siriva punya. Iya, gitu. iya dong, harusnya gimana sih? Kocak. Aduh. Kalau S-nya nggak ada, Pak. O aja, Pak. Karena udah besar sekali Siriva itu, Pak. Lubangnya, Pak. ATM bersama ya. Ya udah, seperti sepatu proyek saya masuk ke dalamnya, gitu loh kira-kira ya. Aduh. Ya gimana, Pak? Besok lagi jangan gitu, Pak. Pak, besok lagi jangan kasih gitu, Pak. Saya cari bener, Pak, ke itu istri saya, Pak. Aduh. Aduh. Lanjut dulu ya videonya ya Pak Sengkri ya. Iya, lanjut. Pak, ketika orang mengkomparasi, kalian itu kan tertabok. Nah, ketika kalian tertabok, yang sakit hati itu bukan cuma kalian, tapi orang Kristen lainnya. Maka orang Kristen lainnya itu ketika hatinya kotor, dia akan membenci orang yang menyampaikan kebenaran itu. Seperti yang dilakukan oleh Dosmasi Jabat. Ketika kita tampar para pendeta, jemaat awam dengan otak mereka yang terbalik, dan kita tunjukkan kebenaran itu, yang sakit hati itu si Dosmasi Jabat. Dosma tidak pernah diskusi lintas agama, tiba-tiba dia melaporkan kita. Ada rasa sakit hati.
tersimpan di ranah hati orang Kristen lainnya. Sebenarnya kalau kita lihat kausalitasnya itu kebotolan orang Kristen sendiri yang menjawab pertanyaan kita, memperbotol dirinya. Contoh kayak Fatimah Sedekah ini. Fatimah Sedekah ini, dia bilang orang yang mengatakan botol ini bahasa yang tidak terpelajar ya, kata dia. Padahal Tuhannya sendiri mengatakan orang lain bodoh. Ini loh Pak Sengker, kita ini melihat ya kualitas polemikus mengkanter video saya ya. Artinya akhirnya apa? Menunjukkan malah lebih parah dodolnya daripada sebelumnya kan gitu. Kenapa fokusnya aja perkataan bodohnya? Ya. Kalau bahasa saya mungkin rada tajam ya. Ya beginilah kalau lonte bicara, Bu. Oh iya Saya ya. mah straight to the point aja, ngapain manis-manis? Ini mah lonte, ini bisa saya buktikan secara Al-Qur'an. Lonte nih. Kalau kita lihat dari dalil-dalil mereka, dia tidak boleh tampil di muka publik dengan begini. Ini akan membuat laki-laki muslim jadi birahi. Ada fatwanya. Makanya saya bilang lonte, benar nggak? Nanti kita buktikan. Nggak bisa dia tampil di medsos seperti ini. Ingat Rifa, belajar kau. Boleh kau tampil tutup, itu cuma matamu saja yang kelihatan, jangan sampai bibirmu. Nafsu orang nanti muslim lihat kau. Nanti ngeloco pula mereka sambil kau live gitu. Tangannya di bawah semua. Nggak paham kan, Bu? Mereka sama agamanya? Oh, ada Pak Sengker ya. Sebenarnya ditutup itu, Pak, semua ditutup. Yang ditutup matanya itu separuh, Pak. Sebenarnya sebelah yang ditutup, Pak, sesuai hadis itu, Pak. Oh, sebelah. Itu iya sebelah, Pak. Hadisnya nanti saya minta ke CPI ya, Christian Print Indonesia. Ya, jadi yang ditutup itu semua itu kelihatan matanya, tapi matanya ditutup sebelah kayak apa, bajak laut itu loh, Pak. Itu yang benar. Gitu. Lanjut, Pak. Ya. Oke. Maaf, izin dulu ya, saya kantor dulu nih ya. Saya jawab dulu. Dari orang gila channel ini menyebutkan, ini loh kontradiksinya Alkitab ya. Kalau di dalam Kejadian 18 dan Kejadian 18:32 sih, ayatnya berapa ya? Oke, nggak masalah. Abraham dan Yakub pun pernah melihat Allah. Gitu ya. Terus Yohanes 1:18 hanya Yesus yang melihat Allah. Yesus yang melihat Allah. Gimana sih? Gini ya, saya mau kasih tahu. Di dalam Perjanjian Lama ya, dalam Keluaran 6 ayat 2 sampai ayat 3 itu menyebutkan, Akulah YHWH ya, yang menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi tentang namaku YHWH belum menyatakannya. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama itu hanya menampakkan dari sisi keilahiannya, ya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, real, ketika orang melihat Yesus atau melihat anak, dia melihat Bapa. Dan yang menyatakan Allah itu adalah sang anak, ya. Dan dialah yang melihatnya dan melakukan pekerjaan-pekerjaannya yang dilihat oleh sang anak. Itu maksudnya gambaran tentang melihat. Selanjutnya, ya, kata-kata melihat Allah di dalam Perjanjian Baru itu lebih signifikan karena Allah itu sudah datang ke dunia sebagai manusia. Firman itu datang ke dunia sebagai manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ketika orang melihat anak, dia melihat Bapa. Seperti itu, ya. Kalau di dalam Perjanjian Lama, wujud daripada Allah ketika menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dia tidak menunjukkan secara real sebagai Allah yang menunjukkan jati dirinya. Seperti halnya dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 menyebutkan bahwa manusia dicipta serupa dan segambar dengannya. Ya, sehingga ketika di dalam Perjanjian Baru firman itu datang ke dunia sebagai manusia, dia menunjukkan real bahwa dia pribadinya, wujudnya bukan semacam tangannya kanan semua begitu, bukan. Ya, dia real selayaknya manusia. Begitu kawan, ya. Nah, ketika kamu ditanya dengan kitabmu, nanti jangan bilang ini penghujatan, lapar, nah gitu lagi nanti cemen, ya. Jangan, bukan begitu. Bu, tampilkan perbesar, Bu, supaya dia tahu sekaligus pengajaran kita tentang Allah Trinitas. Oke. Izin ya Pak Sengkel ya. Nih, siapa yang tadi bertanya tadi, Bu? Itu si channel gila. Oh, gila ya, orang gila ya. Al-Hijr ya, Al-Hijr nomor 6 ya kamu ya. Al-Hijr 6. Iya, nomor 6. Nih, dia. Inilah yang disebut dengan Allah Tritunggal itu ya. Allah, firman Allah dan roh Allah. Yang ketiganya Esa. Bisa dibedakan tapi tidak bisa disatukan. Tidak bisa dipisahkan. Ketiganya Esa. Nah, ini ada di ruang kekekalan ya, tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, ketika di Bereshit bara, di Kejadian pasal 1, dia menciptakan ini, langit ini, alam semesta. Jadi Allah sang sumber itu yang melampaui pikiran kita, besarnya lebih daripada ciptaan itu, dia tidak akan datang ke dunia itu, tidak mungkin. Ya, lihat dalilnya di mana, Pak Eso? Dalilnya di sini. 2 Tawarikh 2 ayat 6. Ya, di situ dikatakan
langit yang mengatasi segala langit tidak mampu menampungnya. Atau di 2 Tawarikh 6 ayat 18 ya. Masakan Allah sang sumber ini akan hidup dengan manusia, sedangkan langit yang mengatasi segala langit itu tidak mampu menampungnya. Nah, bagaimana Allah ini akan datang ke dunia? Maka dia mengutus firman-Nya. Nih firman. Ya, firman diutus ke dunia. Nah, di dalam perjanjian lama, firman yang yang diutus ke dunia menemui Musa itu tertulis di Keluaran 3 ayat 14. Asher ya, dan ayat 15-nya nanti dibaca ya. Aku adalah aku ya, mengutus aku ya. Firman itu kan, firman ini siapa? Firman itu adalah ya Yohanes 1 pasal 1. Padamu yang adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Maka firman mengatakan diutus ke dunia, aku Asher ya. Aku adalah aku, mengutus aku kepadamu, kepada Musa, katakanlah kepada bangsa Israel. Ya. Kok dasarnya apa Pak Eso? Dia mengutus firman-Nya. Dasarnya di sini. Bu Fat, berubah Bu Fat. Nah, dasarnya di sini. Bisa dibacakan Bu Fat di 1 Samuel 3 ayat 21. Ya. Oke. 1 Samuel. Dasarnya ini. Saya buka kitab saya aja ya. Ya, bacakan Bu. Maka dia tidak mungkin datang ke dunia karena ini tadi, ya. Maka bagaimana dia mengutus firman-Nya? Berapa, Pak? Samuel berapa? 3. 1 Samuel 3 ayat 21. Oke. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Tuh, Ya. Jadi Tuhan menampakkan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan apa? Firman-Nya. Firman-Nya. Maka di dalam perjanjian lama, firman yang diutus menampakkan diri kepada Musa, Asher itu ini, yang disebut dengan teofani. Maka teofani sang firman itu disebutkan di ayat 15-nya nanti, baca. Itu sebutanku. Maka ditulis menjadi 4 tetragramaton. Ya, Yod He Vav He, aku sang penyelamat itu. Ya. Itu. Jadi firman yang berteofani itu, ya, menampakkan diri kepada Musa, memiliki kata sandang ini. Di sini nggak punya nama. Tadi jelas dikatakan, aku adalah aku, mengutus aku kepadamu, katakanlah kepada bangsa Israel. Bapa ini tidak punya nama. Yang punya nama itu setelah firman berteofani kepada Musa, baru dia punya nama, panggilan, sebutan. Ya, di dalam ayat 15, Keluaran 3 ayat 15 nanti tolong bacakan. Nah, ya. Nama ini adalah nama yang kudus, tidak boleh disebut dengan sembarangan. Maka untuk menyebut firman yang menjadi manusia itu, karena nggak boleh disebut dengan sembarangan, maka dia punya sebutan. Hashem, sang nama itu, sang nama dari Yod He Vav He tadi, ya, Adonai, Elohim, atau YHWH. Di mana? Nih, kita buktikan. Apakah sebutan untuk yang dituliskan oleh Musa itu Elohim, dari Yod He Vav He itu sebutannya Elohim? Kita baca. Nih dalilnya. Bereshit bara Elohim. Nah, Bereshit bara Elohim. Elohim itu sebutan untuk Yod He Vav He. Apakah nanti Yod He Vav He itu tidak disebut Adonai? Kita baca pula. Kita punya data. Bentar ya. Teman-teman, harus buka data itu memang seru. Nah, nih baik. Apakah benar omongan Pak SO itu bahwa firman yang berteofani Yod He Vav He tadi disebut Adonai? Mari kita baca. Nih ya, di dalam Keluaran pasal 6 ayat 4. Dibaca Bu, tolong, bisa Bu? Berapa? Ini yang di layar. Gak kelihatan Pak. Masa di layar nggak kelihatan Bu? Di layar besar nggak kelihatan ya? Oke, saya bacakan saja ya. Ya, di Keluaran 6 ayat 4 dikatakan Shema Yisrael Adonai, tapi tulisannya apa? Yod He Vav He. Dibaca apa? Adonai. Jadi Yod He Vav He ini, Yahweh yang menampakkan diri kepada Musa itu, firman yang menampakkan diri kepada Musa diberi kata sandang Yod He Vav He itu dipanggil apa? Adonai. Tadi disebut Elohim, ini Adonai. Dan juga Yod He Vav He, kan sama, Yahweh. Maka dikatakan Shema Yisrael Adonai Elohinu Adonai Ehad. Jadi firman yang berteofani itu, ya, dipanggil oleh bangsa Israel, itulah namaku, yaitu ini, dengan sebutan Elohim, Adonai, Hashem, dan Yod He Vav He tertulis. Inilah firman. Kenapa kok baru sebutan ini? Karena dia harus di dalam Keluaran tadi yang Ibu tadi sebutkan. Ini baru sebutan. Firman yang berteofani itu punya sebutan ini. Kenapa? Karena ini di Keluaran 6 ayat 1 sampai 2 Bu. Tolong bacakan Bu. Keluaran 6
1 dan 2. Tadi Ibu udah baca juga. Oke, kan tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Fir'aun sebab dipaksa Keluaran. oleh ya? Oh ya, ya betul, lanjut sampai ketiga nanti. Lanjut, betul. Ya, kalau setahu saya ayat 2 sampai 3 ini setahu saya sih. Ya, Selanjutnya betul, berfirmanlah Allah kepada Musa, akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, di Keluaran di ayat 3-nya tentang namaku Tuhan itu tulisannya besar, Tuhan, betul ya Bu ya? Ya. Dalam Alkitab kita, sebutan tulisan Tuhan itu merujuk kepada ini Bu. Yod, He, Vav, He. Tidak merujuk kepada Adonai atau kepada Elohim, tetapi merujuk kepada Yod, He, Vav, He. Tentang namaku, Yod, He, Vav, He yang nama yang kudus tadi, belum menyatakan diri. Kenapa belum menyatakan diri? Karena dia harus memenuhi janjinya sendiri. Janjinya mana? Yang disebut dengan proto-evangelion, yaitu di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dilahirkan dari seorang perempuan yang akan meremukkan kepala ular itu. Gitu. Ya. Belum dinyatakan. Nah, kemudian harus memenuhi Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 yang dibangkitkan dari saudara Musa yang akan ditaruh firmanku di dalam mulutnya. Ya, dibangkitkan Musa dari suku Lewi, maka dibangkitkan dari suku Yehuda. Memenuhi juga ya nubuatan di kitab Yesaya, yaitu Yesaya pasal 7 ayat 14, seorang perempuan muda akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Immanuel yang artinya Allah menyertainya. Itu. Nah, setelah ini semua digenapi, maka firman ini tidak lagi berinkarnasi, tidak lagi bertefani, tapi firman yang berinkarne. Inkarnasi, firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Firman yang sama menemui Musa, maka ketika di Yohanes pasal 5 ayat 567 itu Tuhan Yesus mengatakan, Musa, aku tidak akan menghakimi gitu. Musa telah menulis tentang aku. Ini dia, aku itu sang firman itu tadi yang berteofani. Nah, sekarang firman itu sudah berinkarnasi. Inkarnasinya itu siapa nanti? Kan dia berjanji nih, tentang namaku Tuhan aku belum menyatakannya. Nah, karena dia belum memenuhi nubuatannya dia sendiri, janjinya. Setelah menemui itu, maka dia firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1 pasal 14. Nah, siapa manusia itu? Kita baca di dalam Matius, siapa nama itu? Nah, di dalam Matius pasal 1 ayat 21, malah Yahweh menemui Yusuf ketika Yusuf akan menceraikan Maria, maka malah malaikat Yahweh itu yang disebut Gabriel, ya, itu adalah malaikat Yahweh, yaitu firman yang berteofani tadi, ya, menemui Yusuf di dalam mimpinya dan mengatakan, jangan kau ceraikan Maria karena dia mengandung dari Roh Kudus dan kau akan menamai dia siapa? Yesus. Jadi ketika firman berinkarnasi itu tidak lagi memiliki sebutan ini, tetapi dia sudah proper name. Siapa nama itu? Yeshua HaMashiach, tertulis di dalam Matius pasal 1 ayat 21 itu. Apakah betul nubuatan Yesaya ini ya di dalam Yesaya 7 ayat 14 itu digenapi di dalam Matius ini? Mari kita baca. Ya. Jadi semua clear, gamblang. Ya. Baik, saya bacakan ya. Kelahiran tentang Yesus ini judulnya ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, Ayat 22, di situ jelas dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, itu dia. Sama dengan Yesaya pasal 7 ayat 14. Namanya menjadi proper name. Itu, bro. Nggak ada pertentangan. Yang ada di dunia ini yaitu firman yang berteofani itu nanti disebut malah Yahweh dengan sebutan Yod-Heh-Vav-Heh, ya, dan panggilannya itu Hashem Adonai Elohim tadi. Itu firman yang berteofani. Setelah dia inkarnasi, maka dia akan menyebutkan nama proper name-nya itu yaitu Yeshua HaMashiach. Pesan itu ya, firman itu yang sang firman itu sendiri yang disebut tadi menemui Yusuf, yaitu malah Yahweh menemui Yusuf untuk memberi nama Yesus. Jadi penjelasan saya ini ya bukan hanya menjelaskan kepada umat Islam yang bingung tentang hal ini, ya, tetapi juga menjawab jawaban dari J.O. atau Yohanes. Ya, ini bukan Yesus, ini adalah sang sumber yang disebut oleh Yesus di mana di Yohanes pasal 1 ayat 18. Tak seorang pun dapat melihat Bapa
Hanya anak yang menyatakannya. Nih, anak itu firman yang diutus menjadi manusia itu. Itu ya. Nggak mungkin ya ini sang sumber Bapa ini turun ke dunia. Ya ini. 2 Tawarikh 2 ayat 6 ini. Langit yang mengatasi segala langit itu tidak mungkin menampungnya. Jadi ini bukan Yahweh ini. Ini sang sumber. Yahweh itu firman yang bertefani, yang memiliki hakikat ini. Tapi dia firman yang menemui Samuel di Silo dengan perantaraan apa? Firman-Nya. Demikian, Bu. Oke, siap. Artinya dalam Lukas 24 ayat 25 yang disodorkan Rifa tadi, justru ini memberikan jawaban yang lebih mutlak apa yang disampaikan oleh Pak SO ya, Pak Servis Otak ya, bahwa dalam pernyataan tentang kebenaran dalam perjanjian baru itu ada sinkronisasinya dari perjanjian lama. Maka dalam Lukas 24 ayat 25 tadi menyebutkan ya, orang-orang bodoh adalah orang-orang yang tidak mempercayai apa yang dikatakan para nabi. Betul ya Pak SO ya? Betul. Itu para nabi sudah menyebutkan. Ya, Musa sendiri kan jelas. Musa sendiri kan jelas mengatakan tadi, ya. Contoh yang disebutkan oleh Yesus Kristus itu sendiri di Yohanes pasal 5 ayat 45 sampai 47 itu. Musa menulis tentang aku. Aku itu siapa? Aku Yesus itu firman yang berinkarnasi, yang menjadi manusia. Itulah. Begitu. Artinya semakin yakin ya bahwa saya menyebut Ibu Ike dan juga si siapa namanya di Rifa ini adalah orang yang tidak seperti orang tidak berpendidikan tadi, karena fokusnya hanya nonot. Iya. Jadi pernyataan Ibu itu bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah, juga secara ilmu pengetahuan. Historical bisa dibuktikan, ilmu pengetahuan sainsnya bisa dibuktikan, Alkitabnya juga bisa dibuktikan dengan data-data yang saya sebutkan tadi. Betul, terima kasih banyak loh Pak SO, Tuhan memberkati Anda. Dan ini kita akan menjawab nih ya, orang gila channel. Kenapa Kristen yang memakai nama kenapa orang Kristen nggak memakai nama Adonai Elohim aja ketimbang nama Allah? Gini ya, Bedol, kami tidak mengatakan bahwa Allah yang dalam kitab kami itu sebuah nama, ya. Tolong sadarlah kau ya, Drun ya. Kami tidak pernah merasa bahwa Tuhan kami itu bernama Allah atau Allah ya, tidak ya. Karena Allah itu dalam kitab kami itu semacam gelar. Gelar itu sebagai sesembahan, disebut sesembahan. Sesembahan siapa saja, sesembahan orang, ya siapa saja. Ada Allah di situ ya. Yang disebut Allah itu adalah ungkapan orang yang memiliki kepercayaan. Nah, gitu loh ya. Jadi Allah yang kami maksud bukanlah Allah sepertimu yang adalah proper name itu tadi ya, bukan ya. Tolong berhentilah itu ya, kalian tuh selalu merasa bilang kami itu mencaplok kitab kalian. Belum lagi kamu saya buktikan pakai data. Bagaimana awal mula nabimu itu berproses mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro. Justru nabimu terbukti bahwa yang memberitahukan nama Allah itu bukan Jibril, melainkan Khadijah, ya. Tolong, pintar sedikit ya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi dari awal hingga akhir antara apologetik Kristen dengan seorang Muslim? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar. Saya berharap komentar teman-teman yang berbobot, bernilai, yang menunjukkan nilai-nilai kekristenan, di mana kita terus melakukan apa yang baik melalui perkataan kita. Oke teman-teman? Oke. Menjadi kebiasaan bahwa seseorang ketika ditunjukkan data, dalil, apabila itu bertabrakan dengan apa yang diyakininya selama ini tanpa meneliti, maka yang ada adalah kemarahan. Yang ada adalah melapor, yang ada adalah membuat lawan bicara dibungkam dengan cara apapun. Begitulah kira-kira. Teman-teman, kalau seseorang itu mau berdiskusi, berdebat, atau melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan agama, maka bersiap-siaplah untuk dikoreksi. Siap-siaplah agama Anda untuk dipertanyakan. Jangan sampai Anda begitu sibuk membahas kekristenan, ustadz-ustadz Anda, orang-orang yang merasa paling tahu tentang Alkitab, lebih sibuk, lebih doyan membahas Alkitab. Tetapi di saat yang sama ketika mereka dibahas, ditanya, justru mereka mengamuk. Jangan tampilkan lagi mental-mental seperti itu yang sudah-sudah, supaya kelihatan dewasa. Dan jangan pernah menjadi kekanak-kanakan dalam berargumentasi. Kalau kalah, kalau nggak tahu, bilang nggak tahu, supaya Anda diberi kesempatan untuk belajar, untuk mencari tahu. Mestinya seperti itu. Nah, teman-teman, kalau kita mendengar dari diskusi tadi, satu kesimpulannya, bahwa Muslim itu tidak bisa menjawab. Bahkan ketika disodorkan untuk masuk ke dalam jalan keselamatan, jalan yang lurus, maka dia dengan
PD berkata, Anda aja tidak yakin dan lain sebagainya. Loh, orang Kristen itu yakin dijamin dia oleh karena anugerah dalam Kristus. Kamu mengatakan Tuhan disalib, pemikiranmu pun keliru. Tuhan itu tidak pernah disalib. Yang disalib itu kemanusiaan daripada Yesus. Tuhan itu tidak bisa mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Paham sampai situ? Ya, nggak paham lah, karena memang tidak sanggup kalian menalar itu. Di sanalah Kristus disalibkan untuk mati bagi umat manusia. Jadi ketika diberikan sebuah argumentasi yang logis, jangan buat argumentasi yang sangat dangkal. Jadi jangan modal PD tanpa ilmu, begitu. Nah teman-teman, kalau kita mendengar ya, akhirnya apa coba yang terjadi? Ya akhirnya saling yang nggak benar lah yang keluar gitu loh, ngejek dan sebagainya. Hal yang nggak harusnya ada menjadi ada oleh karena apa? Ketidaksiapan untuk beri jawab. Coba kalau semua pikirannya terbuka, mau meneliti, mau menerima pandangan yang mungkin sekalipun keras begitu ya, kemungkinan akan semakin dewasa, kemungkinan akan semakin mengerti apa yang kita imani. Misalnya dipertanyakan tentang kronologi kitab suci. Kalau kalian tidak tahu, ya udah, saya cari dulu. Misalnya kronologi bagaimana terjadinya membela bulan, begitu ya. Cari. Kalau dikatakan mana buktinya, cari. Kalau nggak tahu, jangan bilang langsung balik menyerang. Tapi saya cari dulu buktinya, gitu loh. Benarkah ada pernah terjadi pembelahan bulan, begitu ya? Itu kalau orang yang mau belajar. Tapi apa-apa kalau ditanya langsung mengamuk, ya nggak penting lah. Berkeyakinan itu mesti cerdas, membuka mata selebar-lebarnya supaya makin cerdas, begitu. Oke teman-teman, ya begitulah yang kita hadapi selama ini kan. Saya nggak tahu sampai kapan, tetapi itu yang terjadi. Tapi mari kita saling meneguhkan, waras lah. Kalau Anda tidak mau dibahas, jangan bahas agama orang, begitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Rasanya sudah cukup sampai di sini saja ya. Karena bakal seperti itu saja mereka ini. Mereka aja yang terlalu pede untuk membahas kekristenan, tetapi alhasil tidak ada ilmunya tentang kekristenan. Kalau mereka ditanya, ya seperti biasa ngamuk begitu ya. Oke, jangan kepanasan. Mari kita cerdas membangun iman di atas dasar pengetahuan yang baik. Oke, teman-teman, kiranya kasih Kristus yang menyelamatkan dan memberikan keselamatan bagi umat manusia membuka mata hatimu untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.